Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu, terima kasih Blenger Mania. Cerita dimulai, ketika ada seorang YouTuber bernama Sebastian yang sedang merekam videonya. Ia bercerita, dahulu ada seorang tukang kunci terkenal di eranya bernama Hans Wagner. Di usia tuanya, Hans merancang 4 berangkas legendaris. Jika 4 berangkas itu dibuka paksa, isinya akan terbakar dan terkunci selamanya. Ternyata Hans juga membuat 1 berangkas lagi untuk mengurung dirinya sendiri. Anak buahnya mencoba membebaskannya dengan berbagai cara tapi tidak bisa. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menenggelamkannya ke dasar laut sebagai pemakaman Hans. Dan Sebastian pun selesai membuat video untuk channel YouTube-nya. Sambil menunggu proses upload selesai, ia masih sempat berlatih membuka kunci berangkas. Lalu ia mengecek semua videonya, tapi tidak ada satupun yang menonton. Lalu ia segera bersiap dan menyiapkan bekalnya sebelum berangkat kerja. Setiap hari di kantor, Sebastian harus berhadapan dengan nasabah yang sering marah-marah. Dan di jam istirahat, ia kembali membuka laptop untuk mengecek channel YouTube-nya. Ternyata, ada 1 komentar berisi sebuah undangan untuk menguji skill beserta alamatnya. Sebastian pun datang ke alamat itu, dan ada penjaga yang menyetopnya. Ia langsung menyebut kata sandinya Goteda Merong, dan diizinkan masuk. Di dalam sudah ada para peserta lain yang berdiri di depan berangkas masing-masing. Tak lama, kompetisi pembobol berangkas pun dimulai, dan Sebastian masih kebingungan. Pada babak pertama, hanya 4 orang yang bisa lolos ke babak kedua. Baru beberapa menit, sudah ada 2 peserta yang berhasil membuka berangkas dan menembakkan pistol di dalamnya. Tak lama, disusul oleh peserta ketiga yang membuka dan menembakkan pistol. Dan akhirnya, Sebastian juga berhasil menjadi kandidat terakhir menuju ke babak kedua. Pada babak kedua, tingkat kesulitan berangkas untuk dibobol menjadi lebih susah. Peserta pertama pun berhasil membuka dan menembakkan pistol. Tak lama, langsung disusul Sebastian yang juga membuka dan menembakkan pistol, dan maju ke babak final. Saat babak final dimulai, lawannya langsung fokus memutar kunci kombinasi, sementara Sebastian terlihat sangat santai. Pintu berangkas di babak final ini, memiliki mekanisme kunci yang paling rumit untuk dibobol. Tapi bukannya mulai mengerjakan, Sebastian malah mengajak ngobrol lawannya yang sedang fokus. Ketika waktu tersisa 30 detik, Sebastian baru mulai memutar kunci pertama, dan tak lama menyusul kunci kedua. Akhirnya, Sebastianlah yang keluar sebagai pemenangnya dan membobol berangkas itu hanya dalam 9 detik. Dari kerumunan penonton, ada seorang wanita yang terus memperhatikannya bernama Gwendolyn. Gwen adalah seorang pencuri profesional yang sudah mulai mencuri sejak usia 6 tahun. Besoknya saat Sebastian membeli kopi dan berbalik badan, ia dikejutkan oleh Gwen hingga kopinya tumpah. Sebastian langsung menebak kalau Gwen adalah satu-satunya penonton channel YouTube-nya itu. Gwen memberitahu Sebastian kalau semua berangkas legendaris karya Hans Wagner akan dimusnahkan. Setelah itu Gwen memberikan alamatnya, dan pergi meninggalkan Sebastian. Besoknya Sebastian pergi ke alamat itu, dan langsung disambut oleh Gwen. Gwen langsung memperkenalkan timnya, yang pertama seorang hacker bernama Corina. Lalu ada driver profesional bernama Rolf yang bekerja sebagai staf parkir valet. Rolf pun dikenalkan kepada Sebastian, tapi ia masih meremehkan Sebastian. Dan yang terakhir adalah Brad, yang menganggap dirinya pemimpin mereka. Lalu, Corina mulai menjelaskan informasi 3 berangkas yang sudah dikumpulkan. Yang pertama adalah Rheingold, dengan 413 juta kombinasi dan berada di Paris. Yang kedua adalah Valkyrie, dengan 235 miliar kombinasi, dan berada di Ceko. Yang ketiga adalah Siegfried, dengan 72 triliun kombinasi, dan berada di Swiss. Mereka pun langsung menuju Paris untuk mengincar berangkas Rheingold dahulu sesuai urutan. Rencananya, pertama Sebastian masuk ke dalam bank tempat Rheingold berada dan pergi ke toilet. Disusul oleh Gwen yang masuk ke bank sambil mencuri kunci dari penjaga bank. Lalu, ia minta petugas bank senior untuk diantar ke ruang deposit box. Giliran Corina berbahasa Inggris, karena petugas bank junior tidak mengerti ia menelpon petugas senior yang menemani Gwen. Setelah petugas senior kembali ke depan, Gwen menyelinap keluar menjemput Sebastian di toilet. Gwen dan Sebastian langsung menuju ke ruangan Rheingold berada. Lalu, Sebastian menceritakan kisah tentang Rheingold, ada kurcaci bernama Alberic yang mencuri emas dari sungai Rhein.
Tak lama, Sebastian mulai memutar kunci kombinasi dan merasakan mekanik di dalamnya. Mekanik gagang penjepit di dalamnya pun mulai terbuka satu persatu. Lalu dengan putaran terakhir, roda-roda di dalamnya berputar melepaskan semua kaitan pengunci satu sama lain. Lalu dengan putaran terakhir, roda-roda di dalamnya berputar melepaskan semua kaitan pengunci satu sama lain. Sebastian pun langsung membuka pintu brankas Rheingold dan terlihat tumpukan uang di dalamnya. Gwen lalu menyuruh Sebastian untuk mengambil pecahan 500 saja. Giliran Brad masuk untuk melakukan pengalihan terakhir, agar petugas senior tidak balik ke tempat deposit box. Lalu Gwen mengantarkan Sebastian kembali ke toilet, dan ia pura-pura keluar dari toilet. Setelah tugas Brad selesai, petugas senior itu kembali ke ruang deposit box untuk menjemput Gwen yang sudah akan keluar. Mereka pun langsung dijemput Rolf, dan Sebastian terlihat sangat senang dengan pembobolan bank pertamanya. Di sisi lain, seorang agen Interpol bernama Delacroix terus memantau mereka. Bahkan, seharusnya kelompok mereka sudah bisa tertangkap di perampokan bank sebelumnya, jika Brad tidak menembaknya. Kembali ke markas, mereka merayakannya dengan bermain game bersama. Corina sepertinya menyukai Sebastian, tapi sebaliknya Sebastian menyukai Gwen. Tiba-tiba Brad merangkul Gwen, tapi Gwen menghindar, ternyata mereka adalah pasangan yang sedang tidak akur. Besoknya di dalam mobil van, mereka bersiap-siap untuk melakukan pembobolan yang kedua yaitu brankas Valkyrie. Seperti sebelumnya, Sebastian masuk ke dalam bank duluan membawa sebuah koper. Karena bank besar, koper Sebastian harus melewati pemeriksaan sinar X, dan terlihat aman karena sudah dihack Corina. Sebastian lalu dipandu Corina menuju ke lift khusus staf, sedangkan Gwen baru akan masuk ke dalam. Lalu mereka bertemu di atas, dan Sebastian langsung mengikuti Gwen. Saat di depan ruang brankas Valkyrie, tiba-tiba ada penjaga yang muncul. Tidak hanya satu tetapi dua penjaga, dan Gwen pun langsung menumbangkan kedua penjaga itu. Di depan brankas Valkyrie ia mulai bercerita tentang dua kakak beradik yang saling jatuh cinta, yaitu Sigmund dan Sieglinde. Odin ayah mereka, mengirim Valkyrie atau Brunhilde untuk menghabisi Sigmund. Tapi karena tersentuh, Brunhilde malah membantu Sigmund dan ia pun dihukum dengan dicabut keabadiannya oleh Odin. Di ruang monitor, penjaga melihat kejanggalan dari Sebastian yang membuka pintu dengan jarinya. Corina pun mendeteksi, kalau para penjaga itu telah mengaktifkan alarm senyap. Mendengar itu, Brad langsung memakai topeng dan keluar dari mobil membawa senjata menuju ke dalam bank. Ia langsung menembaki para penjaga yang terlihat di dalam dengan peluru bius. Saat Brad membuat pengalihan, Sebastian baru mulai memutar kunci Valkyrie. Baru memutar sedikit, tiba-tiba semua kunci kombinasinya tersedot ke dalam. Di dalamnya terlihat mekanisme rumit berbentuk seperti sebuah bola berputar yang dipenuh roda-roda bergerigi. Setelah mekanisme di dalamnya berhenti, salah satu kunci kombinasi keluar kembali. Setelah Sebastian memutar-mutar kunci kombinasi itu, tak lama muncul kunci kombinasi kedua. Lalu Sebastian beralih memutar kunci kedua, dan tak lama kunci ketiga pun muncul. Setelah kunci ketiga pun berhasil ia pecahkan, Sebastian langsung memutar tuas pintu brankas Valkyrie. Ia langsung membuka pintunya, dan terlihat tumpukan jumlah uang yang lebih banyak daripada Rheingold. Setelah itu, hampir terjadi momen romantis antara Sebastian dan Gwen, jika Corina tidak bertanya. Di sisi lain, Brad disergap oleh penjaga bersenjata, dan ia melemparkan tas rampokannya. Brad sempat tertembak di bahu, sebelum ia melompat keluar lewat jendela. Ia segera berlari naik ke mobil van, sambil berteriak kesakitan. Tak lama Sebastian dan Gwen menyusul berlari juga, dan Corina meminta melempar tas mereka agar bisa berlari cepat. Brad langsung meraih tangan Gwen dan menariknya masuk, lalu ia juga meraih tangan Sebastian. Tapi, Brad tidak langsung ditarik masuk, ia malah didorong keluar mobil hingga terguling di aspal. Sebastian langsung kembali bangkit, dan mengambil sepeda orang lain untuk kabur. Setelah cukup jauh, ia meletakkan sepeda itu dan melepaskan helmnya. Kemudian Sebastian langsung mengejar dan menaiki sebuah gerbong kereta barang. Sementara, Gwen dan Brad mulai bertengkar karena Sebastian dijadikan pengalihan. Bahkan, Gwen hendak turun dari mobil tetapi Brad menahan dan menariknya. Akhirnya, Sebastian pulang ke rumahnya dengan tertunduk lesu. Karena lampu belum hidup, ia tidak menyadari ada Gwen dan Corina di dalam rumahnya. Setelah menghidupkan lampu, Gwen dan Corina mengejutkannya hingga minumannya tumpah. Gwen pun langsung meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Gwen dan Corina lebih tertarik kepada teka-teki berangkas seperti Sebastian, tidak seperti Brad dan Rolf yang hanya mengincar uang.
Tapi Sebastian tetap mengusir Gwen dan Corina keluar dari rumahnya. Gwen tetap berusaha meyakinkan Sebastian kalau mereka bisa membuat sejarah. Mendengar itu, Sebastian mulai tertarik kembali dan menanyakan rencananya. Besoknya Delacroix dan anggotanya mendatangi kasino tempat berangkas Siegfried disimpan. Tapi sayangnya berangkas Siegfried sudah berangkat untuk dipindahkan 1,5 jam yang lalu. Rupanya, itu adalah rencana Corina yang menghubungi kasino dan mengaku dari Interpol untuk memajukan jam transfer Siegfried. Di sisi lain, Gwen menyelinap ke truk pengangkut berangkas, membius sopir dan partnernya. Gwen juga mengambil seragam dan meninggalkan mereka di pinggir jalan. Sementara Corina juga membohongi Delacroix dengan membuat seolah-olah rencana mereka bocor. Malam sebelum pemindahan, Corina juga mengalihkan perhatian dan menumbangkan sniper Delacroix. Berangkas Siegfried pun diturunkan ke atas truk pengangkut, yang sudah dibajak Gwen sehari sebelumnya. Berangkas Siegfried pun diturunkan ke atas truk pengangkut, yang sudah dibajak Gwen sehari sebelumnya. Setelah berangkat, Sebastian langsung berpindah ke belakang untuk mulai membobol Siegfried. Seperti biasa ia menceritakan kisah di baliknya, yaitu seorang pahlawan bernama Siegfried sedang menghadapi cobaan berat. Lalu ia bertemu dengan Brunhilde atau Valkyrie, dan keduanya saling jatuh cinta. Sementara, Brett dan Rolf hanya bisa memantau kasino itu, dan tidak tahu di mana Gwen dan yang lain berada. Rolf lalu meminta Brett memeriksa GPS-nya, tetapi ia yakin sudah memeriksanya dan tidak ada yang muncul. Corina langsung keluar mobil ketika melihat posisi GPS Brett yang dekat darinya. Tak lama Brett mengaktifkan GPS-nya, tiba-tiba muncul posisi Gwen, dan ia pun heran. Mereka pun langsung memacu mobilnya menuju posisi Gwen, dan Corina terlambat untuk menghentikan mereka. Tak lama, Corina disergap oleh Delacroix dan timnya. Setelah mengabari Gwen, Corina segera menjatuhkan ponselnya dan menendangnya agar terlindas. Sementara, Sebastian sudah berhasil membuka 4 dari 7 kunci berangkas Siegfried. Dan Gwen tiba-tiba mulai mengebut hingga Sebastian terpental, setelah dikabari Corina kalau Brett sudah mengetahuinya. Akibat goncangan, tuas pengait di dalam berangkas Siegfried tidak mau menjepit. Sebastian pun menepuk-nepuk hingga memukul dari luar dan akhirnya tuas di dalam itu pun menjepit. Setelah berhasil membuka semua kunci, Sebastian langsung memberitahu Gwen. Gwen pun langsung membelokkan truk ke celah perbukitan dan berhenti di sana. Sebastian lalu membuka berangkas Siegfried bersama Gwen, isinya 2 kali lipat lebih banyak dari berangkas Valkyrie. Ketika mereka turun dari truk, ternyata sudah ada Rolf dan Brett yang menodongkan pistolnya. Brett benar-benar menembak Sebastian, tapi pistolnya macet, ternyata Gwen sudah mencabut pinnya. Lalu, Gwen balik menodongkan pistol ke arah Brett dengan pistol dari petugas truk yang ia bius. Kemudian, Brett dan Rolf digiring oleh Gwen ke belakang truk. Mereka lalu diborgol ke truk, sedangkan Gwen dan Sebastian kabur dengan mobil mereka. Tak lama, Delacroix dan anggotanya tiba di tempat Brett dan menangkapnya. Sementara Gwen bersama Sebastian pergi ke arah danau. Sebelum turun dari mobil, Gwen menyatakan ia sangat menyukai Sebastian. Dan saat hendak menaiki speedboat, dari belakang muncul Delacroix yang menodongkan pistolnya. Tanpa takut, Gwen juga balik menodongkan pistol ke arah Delacroix. Ia meminta agar dirinya saja yang ditangkap, tapi biarkan Sebastian pergi. Delacroix pun setuju, dan menyuruh Sebastian agar segera pergi, tapi Sebastian tidak mau meninggalkan Gwen. Setelah dibujuk oleh Gwen, Sebastian pun akhirnya mau pergi dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah jauh, Sebastian memeriksa tas Gwen yang ternyata berisi tiket dan paspor Amerika Sebastian dengan nama baru yaitu Ludwig Dieter. Sampai di Amerika, Sebastian membuka toko kunci dan berangkas dengan nama Gwendolyn. Ketika sedang fokus bekerja, ia kedatangan 2 orang pelanggan, seorang pria dan wanita. Yang pria lalu mengeluarkan rancangan asli berangkas keempat, yaitu Goteda Merong atau Senja Para Dewa. Yang wanita langsung bertanya padanya apakah Sebastian akan ikut. Tanpa pikir panjang, Sebastian langsung menyetujuinya dan bersiap menghadapi resiko yang ada, maka cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai bertemu di cerita berikutnya.